Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ini dari Aisan di Kalimantan Timur. Beliau bertanya, Ustaz izin bertanya, bagaimana syubhat yang mengatakan tidak usah ribut karena setiap orang punya dalil? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ucapan yang menyelisihi dari apa yang kita ketahui dari jalannya para salaf. Kalau kita berbicara setiap orang punya dalil, iblis juga punya dalil. Ketika Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, dan semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis karena kesombongan dan keangkuhannya, dan dialah menjadi orang kafir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia sujud kepada Adam, apakah iblis punya hujah? Dia punya hujah. Hujahnya apa? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Jadi bagaimana api itu harus sujud kepada tanah? Ini hujah yang dipaparkan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya setiap orang mengatakan, ya setiap orang punya dalil, maka tidak boleh saling mengingkari. Ya kalau gitu nggak boleh juga kamu mengingkari iblis nanti. Karena iblis juga punya dalil. Nah, begitu juga Fir'aun alaihi laknatullah. Ketika dia mengatakan, ya dia mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ma urikum illa ma ara. Tidaklah aku memberikan pandangan kepada kalian kecuali pandangan yang sangat lurus, dan tidaklah aku mengajak kepada kalian kecuali mengajak kepada apa? Kepada petunjuk. Dia mengajak manusia menyembah dirinya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia mengatakan pandangannya itu sangat lurus. Ya, dan juga dia mengajak kepada petunjuk. Jadi setiap orang ahlul batil itu semuanya punya hujah. Cuman ya begitu juga orang-orang hari ini. Orang liberal hari ini punya hujah atau enggak? Ya buzzer-buzzer yang banyak di media sosial punya hujah enggak dia mencela Islam? Ya, yang baru kemarin ditangkap kena narkoba, mencela-cela Islam, punya hujah enggak? Punya hujah. Oh, saya sangat sakit hati sekali kalau seandainya saya dianggap sebagai pencela Islam. Saya sangat mencela Islam. Saya sangat mencintai Islam. Ajib enggak? Dia ngomong seperti itu. Sangat sedih hati saya ketika saya dianggap mencela agama saya sendiri. Untung dia enggak nangis. Subhanallah. Ya, dia masak daging sapi dicampur sama kurma. Apa ini tujuannya? Apa coba? Kenapa ente enggak campurnya sapi misalnya sama cabai atau sama bawang atau sama mayones? Kenapa ente pilih kurma? Ya, ente masak babi, ente seorang muslim, ente masak babi itu sudah cukup ente mencela syariat Allah. Enggak ente embel-embelin dah pakai kurma babi ente masak. Ini ente sudah mencela syariat Allah. Allah haramkan babi, ente masak babi. Ya, para hadirin dan hadirat, kemudian dicampur sama kurma. Enggak, saya sakit hati sekali kalau dianggap saya mencela agama saya. Nauzubillah. Pencelah agama juga punya dalil, coba. Punya hujah. Ya, jadi kita harus melihat dalilnya itu sesuai tidak dengan jalan salaf ataukah tidak. Apakah sesuai dengan para ulama salaf berdalil ataukah tidak. Makanya saya sering menyampaikan, ucapan ini para hadirin dan hadirat akan dijadikan sebagai hujah, dijadikan sebagai jalan oleh orang-orang liberal untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Setiap orang itu punya dalil, tidak boleh mengingkari. Disandra tokoh yang mengatakan jilbab tidak wajib. Apakah dia punya dalil? Dia punya dalil. Beberapa waktu lalu ada orang yang mereka menghalalkan zina. Zina yang diharamkan dalam Al-Quran adalah zina yang itu sifatnya ditegakkan hukum padanya. Tetapi ketika zina itu tidak ditegakkan hukum kepadanya, misalnya dia berzina diam-diam, suka sama suka, bukan pemerkosaan, bukan di depan umum, tidak ditegakkan hukum di sana karena dia tersembunyi, nggak ada saksinya, maka itu tidak haram. Allah tidak mengharamkan zina seperti ini. Dia nisbatkan itu kepada Allah pakai dalil. Maka hati-hati para hadirin dan hadirat. Saya ingatkan kembali, jangan sampai Anda menjadi jalan lebar, tol buat orang-orang liberal. Jadi apapun yang mereka ingin ucapkan, semua agama baik. Ada dalilnya. Ada dalilnya dari Al-Quran. Semua mereka punya dalil. Maka kita katakan, apapun dalil yang kamu gunakan untuk membenarkan sesuatu atau menyalahkan sesuatu, itu dalilnya harus sesuai dengan pemahaman para salaf. Harus sesuai dengan jalannya sahabat, harus jalannya tabi'in. Ini SOP-nya nggak boleh keluar dari sini.
Ketika Anda keluar dari sini, maka Al-Quran dan hadis yang Anda jadikan sebagai dalil itu cuman ada pemahaman Anda, bukan itu yang diinginkan oleh Al-Quran, bukan itu yang diinginkan oleh hadis Rasulullah SAW. Makanya ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya pada waktu itu, "Kaifa takhtalif hadhil ummah?" Bagaimana umat ini bisa berselisih? Nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu, Tuhan yang disembah satu. Kemudian Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, diturunkan kepada kita Al-Quran. Dan kita tahu bagaimana maksud diturunkan ayat tersebut. Untuk apa diturunkan ayat tersebut kita tahu. Kemudian datang orang-orang setelah kita yang mereka membaca Al-Quran seperti kita membaca Quran. Kemudian mereka menggunakan akal-akal dan logika-logika mereka dalam memahami Al-Quran tadi. Kemudian berselisihlah mereka. Ketika berselisih mereka saling mengklaim. Ketika mereka saling klaim, disitulah mereka saling bunuh-membunuh. Bisa difahami para hadirin? Maka ini sebuah jalan kita tutup. Anda mendatangkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, karena ini akan membuka jalan lebar kepada orang-orang liberal. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Wallahu a'lam bishawab.